Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tugas besar kami, mata kuliah desain interaksi antarmuka dan pengalaman pengguna. Jadi kelompok kami itu membuat sebuah aplikasi yang bernama SILAP, yaitu Sistem Informasi Layan Pengaduan. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Febrian Valentine dengan NIM 1019-1030, kemudian ada Galak Setiaji dengan NIM 1019-1032, dan ada Rehana Nur dengan NIM 1019-1068, dan saya sendiri, Sirna Ruri, dengan NIM 1019-1080. Untuk outline yang kami bawakan itu yang pertama ada penjelasan singkat dari iterasi 1 sampai 5, kemudian yang kedua penjelasan singkat dari iterasi 6 sampai 7, dan yang ketiga demo prototipe aplikasi yang kami buat. Next. Untuk outline yang pertama yaitu penjelasan singkat dari iterasi 1 sampai 5. Jadi sistem pelayanan itu adalah suatu kegiatan pada suatu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok maupun suatu instansi tertentu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Jadi kami membuat sebuah sistem informasi aplikasi yang bernama SILAP, yaitu Sistem Informasi Layan Pengaduan, yaitu aplikasi yang dirancang untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam hal pengaduan umum masyarakat di Kota Balikpapan. Next. Kemudian di sini ada rencana pengembangan. Adapun rencana pengembangan yang akan kami lakukan untuk menghasilkan rancangan antarmuka aplikasi SILAP sebagai berikut. Yang pertama itu mendefinisikan kebutuhan pelayanan terhadap rancangan antarmuka yang berdasarkan kebutuhan responden dengan menggunakan persona yang telah tercipta kebutuhan pada situs pengaduan. Kemudian yang kedua, membuat sebuah rancangan antar persona dengan sistem yang akan dirancang. Rancangan ini yang akan mengevaluasi kecocokan kebutuhan pengguna dengan sistem guna mendapatkan keselarasan. Kemudian yang ketiga, menciptakan suatu landasan perancangan dasar atau mock-up dari situs yang akan dibangun untuk mendapatkan visualisasi yang lebih stabil terhadap rancangan antarmuka. Next. Kemudian di sini ada research plan. Adapun hipotesis yang kami definisikan, yang pertama itu masyarakat tidak puas dengan pelayanan pengaduan yang ada. Kemudian yang kedua, kurangnya wadah bagi masyarakat yang ingin memberikan pengaduan terhadap fasilitas umum yang rusak. Berdasarkan hipotesis tersebut, kami menggunakan metode penelitian UCD, User Center Design, dengan menyebarkan survei online menggunakan Google Form. Next. Kemudian di sini ada kesimpulan dari hasil research. Berdasarkan hasil research yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada permintaan atau demand terhadap aplikasi kami, yaitu SILAP. Dari hasil survei itu menggunakan Google Formulir dengan responden memberikan respon baik untuk pembuatan aplikasi kami. Banyak responden yang memberikan tanggapan menarik terkait rancangan aplikasi SILAP dan memberikan penilaian terkait fitur dari aplikasi kami, dan juga tanggapan baik terkait pembuatan aplikasi SILAP ke depannya. Next. Nah, ya setelah itu ada user persona. User persona merupakan karakter fiksi yang dibuat untuk mempresentasikan pengguna ideal dari aplikasi yang dibuat dan memungkinkan seluruh desainer dan development team untuk menjaga agar user story tetap simpel. Berikut user persona yang telah kami buat berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Next. Ini bisa dilihat pada share screen ini ada user persona pertama. Next. Kemudian ada user persona kedua. Next. Ya, setelah itu ada user story. Merupakan deskripsi sederhana dan singkat dari fitur yang diceritakan dari perspektif orang yang menginginkan fitur. Biasanya pengguna atau customer dari perangkat lunak. Berikut merupakan user story dari aplikasi SILAP. Yang pertama, sebagai user, Dede Janggoro ingin panduan mengenai tata cara yang baik dan benar dalam melakukan pengaduan, sehingga tidak ada kesalahan dalam melakukan pengaduan. Yang kedua, sebagai user, Muhammad Iqbal ingin mendapatkan pelayanan pengaduan yang cepat, sehingga pengaduan yang saya buat bisa dapat langsung ditindaklanjuti atau direspon oleh instansi yang bersangkutan. Next. Nah, setelah itu ada user flow. User flow adalah
merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan suatu produk untuk menyelesaikan suatu teks atau tugas. User flow berfokus pada bagaimana cara pengguna berinteraksi dengan produk dan menekankan bahwa setiap pengguna mungkin saja tidak melakukan flow yang sama pada setiap teks. Bisa dilihat user flow-nya di sebelah kanan. Next. Ya, berikut adalah informasi arsitektur dari kami. Next. User requirement. Nah, yang pertama ada user requirement yang pertama, siapa yang menjadi pengguna aplikasi silap atau sistem layanan pengaduan. Yang kedua, berapa rentang usia pengguna aplikasi silap. Yang ketiga, apakah minat pengguna aplikasi silap. Yang keempat, kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk pengguna aplikasi silap. Kemudian yang user butuhkan, para masyarakat umum yang kesulitan ketika melakukan pengaduan. Yang kedua, pengguna aplikasi silap memiliki rentang usia sekitar 19 hingga 30 tahun. Yang ketiga, ingin lebih mudah dan cepat ketika melakukan pengaduan. Yang keempat, pengguna aplikasi silap memerlukan pengaduan yang cepat ditanggapi. Next. Aplikasi silap ini dapat diunduh melalui perangkat yang berbasis iOS dan juga Android. Jika terjadi bug atau error, atau ketika perlu penambahan pada fitur yang ingin dikembangkan aplikasi ini, akan di-maintenance. Selain itu, aplikasi silap ini juga membutuhkan koneksi internet untuk menghubungkan pengguna dengan sistem layanan pada setiap fitur yang ada pada aplikasi. Next. Oke, selanjutnya ada wireframe silap. Jadi wireframe ini adalah sketsa dari sistem yang akan dibangun. Wireframe harus mengklarifikasi dengan tepat elemen apa yang menyadari fitur yang berbeda di semua halaman atau layar produk masa depan tetapi tanpa detail lengkap. Dan berikut adalah wireframe dari aplikasi silap. Next. Selanjutnya itu mockup silap. Mockup merupakan media visual yang digunakan untuk melihat preview sebuah konsep desain. Selanjutnya diberikan efek visual sehingga hasil gambar terlihat menyerupai wujud yang sebenarnya dan pada gambar di samping itu merupakan mockup dari aplikasi silap. Yang kedua yaitu penjelasan singkat iterasi 6-7. Next. Nah, di evaluasi usability ini menggunakan metode SUS atau System Usability Scale yang merupakan kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur usability sistem komputer menurut sudut pandang subjek pengguna. SUS berupa kuesioner yang terdiri dari 10 item pertanyaan yang menggunakan 5 poin skala Likert. Dan 10 item pertanyaan tersebut dapat dilihat di gambar di samping. Next. Nah, adapun alur penelitian dari evaluasi usability pada aplikasi silap, yang pertama itu observasi dan literasi, yang kedua pengumpulan data atau penyebaran kuesioner, yang ketiga analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Next. Setelah mendapatkan nilai dari 11 responden, kami menghitung jawaban dari responden untuk mendapatkan hasil pengujian aplikasi silap dan didapatkan hasilnya itu 77,41 dari hasil total nilai yang tertera pada gambar di samping dikalikan dengan 2,5 lalu dicari rata-ratanya. Didapatkan hasil 77,41 masuk ke kategori B atau excellent. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa aplikasi silap usability-nya cukup dapat diterima oleh penggunanya. Namun juga ada beberapa fitur yang perlu ditingkatkan lagi. Next. Selanjutnya itu perbaikan UI. Nah, adapun perbaikan pada tampilan aplikasi silap menurut hasil riset dan survei yang telah dilakukan pada halaman homepage dan halaman chat lebih diperbaiki lagi tampilan UI-nya agar terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Dan perbaikan tersebut bisa dilihat pada gambar di samping. Next. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galang. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe akhir dari aplikasi kelompok kami. Yang sebelumnya jadi gambar di samping merupakan prototipe akhir dari aplikasi silap yang menampilkan halaman awal dari aplikasi, lalu terdapat menu login dan sign up, lalu setelah user masuk ke dalam aplikasi terdapat tampilan home yang berisi menu pencarian kantor dinas yang ada di Kota Balikpapan, lalu terdapat juga fitur message atau pesan serta menu profil. Pada evaluasi UI, yang diperbaiki adalah tampilan dari fitur chat serta homepage agar tampilan terlihat lebih baik dari sebelumnya.
Next. Berikut kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Jadi aplikasi Silap atau Sistem Informasi Layanan Pengaduan adalah aplikasi yang kami rancang untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam hal pengaduan umum masyarakat Kota Balikpapan. Lalu aplikasi ini telah dievaluasi menggunakan sistem usability scale atau SUS. Berdasarkan penelitian menggunakan metode SUS, terdapat aplikasi Silap ini mendapatkan hasil perhitungan yaitu adalah sebesar 77,41. Maka Silap termasuk ke dalam kategori acceptable dengan predikat B atau excellent. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa aplikasi Silap usability-nya cukup dapat diterima oleh penggunanya, namun juga ada beberapa fitur yang perlu ditingkatkan lagi. Lalu dengan menggunakan metode SUS telah memberikan hasil yang lebih baik karena kita juga mengetahui beberapa kritik dan saran dari user pada usability aplikasi ini, yaitu seperti kritik, saran yang didapatkan tentang desain UI. Oleh karena itu, terdapat perbaikan desain UI pada aplikasi Silap ini, yang dimana agar dapat lebih memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi Silap ini. Lalu diharapkan aplikasi ini nantinya dapat berguna bagi masyarakat dan dapat menjadi acuan untuk pengembangan aplikasi serupa. Next. Selanjutnya itu demo prototipe aplikasi Silap. Berikut tampilan awal pada aplikasi Silap yaitu pada onboarding pack yang dimana menampilkan halaman awal, lalu user dapat melakukan sync up dengan cara memasukkan formulir tersebut yang terdapat field first name, field last name, field email, dan field password. Lalu setelah user memasukkan formulir sync up, maka user akan diarahkan untuk melakukan login terlebih dahulu sebelum memasuki sistem aplikasi tersebut, yang dimana pada formulir login yaitu terdapat field email, lalu ada field password. Setelah user melakukan login, maka pada homepage tersebut terdapat menu search. Di menu search ini, user dapat melakukan pencarian layanan yang ingin diadukan. Berikut contoh untuk layanan kesehatan, yang dimana terdapat ada nama kantor dinas dari layanan kesehatan tersebut. Lalu user dapat melakukan ajukan pengaduan dengan mengklik button pada ajukan pengaduan. Lalu user diminta untuk memasukkan sebuah formulir pengaduan yang berupa pesan kepada kantor dinas yang bersangkutan. Lalu setelah formulir pengaduan dikirimkan, maka user akan diarahkan ke beberapa riwayat pesan atau layanan pengaduan yang telah disubmit ke dinas-dinas tertentu. Lalu pada riwayat tersebut, maka akan ditampilkan layanan chatting pada kantor dinas yang telah bersangkutan untuk melakukan layanan. Lalu pada aplikasi ini terdapat juga menu profile yang dimana dapat melihat review dari user dan rating pada user yang diberikan kepada layanan tersebut. Oke, sekian untuk demo dari aplikasi. Lanjut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.